Ceris. Boleh barcode di depan, nanti hasil tulisnya difotoin ya. Iya. Mana barcode-nya? Di depan. Raina. Ya. Raina. Naik apa? Bandros. Naik apa? Apa namanya? Bandros. Dadah. Dadah. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang dari luar kakak ini kan. Coba kita absen dulu ini kayaknya dari mana ya? Dari mana kita sama kalian? Dari Bandung. Bandungnya di mana Teteh? Jongkonek. Bojong Konek. Sama. Dari Tangerang. Dari Tangerang. Sama. Sama. Ya kan? Allah. Paling jauh. Ya, karena kan Jakarta. Bekasi. Sampingnya dari mana? Jakarta juga yang samping Teteh. Bapak Bandung, selamat datang di Bandung untuk semuanya. Perkenalkan nama saya Kiki. Di sini saya ditemani oleh Bapak Asep dari Desa Dinas Perhubungan. Untuk hari ini kita mau berkeliling sambil bercerita menggunakan bandros. Kira-kira ada yang sudah pernah naik bandros belum? Belum. Ya udah disuruh turun. Masa iya udah niat naik disuruh turun ya? Baik, bandros ini singkatan dari apa? Ada yang tahu? Bandung Tour on Bus. Nah, tour on bus ya. Bandung tour on bus jadi disingkat bandros ya, yang dimana untuk ibu bapak kakak sekalian yang mau naik dan turunnya itu harus di shelter bandros lagi ya. Tidak bisa naik turun di mana saja. Takutnya tiba-tiba ibunya nanya teh boleh turunnya di tukang soto, jangan ya. Nanti yang mintanya satu yang turun semua. Ada di Jalan Sulanjana, tepatnya di Geraha Persib. Nah itu juga operasionalnya sedikit berbeda dari jam 9 pagi sampai jam setengah 5, kurang lebih di jam segitu ya, baru selesai. Jadi nggak ada yang sampai malam banget kecuali di Braga ya. Apakah rutenya sama? Sama, nggak ada yang dianterin sampai Purwokerto ya Bu ya. Takutnya ada yang minta antar sampai Purwokerto kota Bandung ya, baik tentang nama-nama jalan atau asal-usul kota Bandung atau tentang bangunan-bangunan yang di yang di mana untuk nama jalan di kota Bandung kebetulan banyak yang menggunakan nama-nama wilayah atau nama kota di Jawa Barat ya, seperti misalnya Jakarta ada ya, ada lagi misalnya Ciamis, ada lagi Cianjur, ada lagi Sukabumi, ada namanya. Nah kalau nama provinsi ada Maluku, Sumatera, Kalimantan, Bali. Kita muter-muter kota banyak lagi, Bandung. ya. Nah tapi kebetulan kalau di daerah sini banyaknya bangunan militer. Ada bangunan warna putih tuh ya. Sekarang fungsinya sebagai kantor dinas Pangdam 3 Siliwangi. Tapi kalau dulu difungsikan sebagai rumah dinas jenderal tertinggi di tentara kolonial. Atau nama lainnya sering disebut Balai Sleman Komando, salah satu bangunan cagar budaya. Tapi apakah bangunan Belanda semuanya masuk cagar budaya? Tidak. Biasanya hanya bangunan tertentu yang dimana bangunannya biasanya bangunan-bangunan yang cukup besar. Salah satunya seperti tadi atau yang seperti ini sebelah kiri. Tapi perlu diketahui dulu ya bahwa bangunan cagar budaya ini punya 3 golongan. Ada golongan A, B, dan C. Emang tidak bisa disamaratakan? Tidak. Karena tiap renovasi atau perbaikan itu punya aturan masing-masing. Jadi tidak disamaratakan. Baik, kita masuk ke Belitung. Posisi di sebelah kanan ini ada taman bermain sekaligus taman edukasi anak-anak yang dikenal sebagai taman lalu lintas atau taman ada irigasi Lila Sution. Tapi di sini yang paling heboh biasanya ibu-ibu sama bapak-bapaknya ya. Kenapa sambil botol biasanya? Nah ya, bawa Allah ibu kabasu. Benernya, tapi masih pagi jam segini baik. Baik. Tapi dulu taman tersebut fungsinya sebagai tempat latihan baris berbarisnya tentara kolonial atau Kenil. Dan dulu dikenal sebagai Pusko. Ini sebelah kanan. Kalau kakaknya mampir ke sini, jangan lupa coba es krim rasa bunga teratai atau bunga lotus. Rasanya enak, enak. Yang nggak enak
bayarnya. Ya. Karena yang enak itu adalah gratis ya. Atau dibayarin, itu paling enak. Baik, sebelum kita ke arah Asia Afrika, mau sharing sedikit tentang hotel tertua kedua di Kota Bandung yang dulunya sempat dijadikan markas tentara Inggris pada saat terjadinya perang di Kota Bandung. Ini salah satu karya dari Wolf Schumacher dengan asistennya yaitu Insinyur Soekarno. Karena Insinyur Soekarno ini basicnya adalah sebagai arsitek ya, karena beliau ini sempat meneruskan bangku kuliahnya itu di ITB. Ini bukan. Nah, ya di mana hotel ini salah satu hotel yang sebetulnya namanya berubah. Kalau dulu dikenalnya Hotel Tiem, karena dulunya sempat ada tempat pasang gerahan sama seperti hotel, tempat pasang gerahan dan juga toko pelontongan. Nah, toko pelontongnya ini yang namanya Toko Tiem. Tapi karena pengelolaannya kurang baik, akhirnya diganti pengelola dan akhirnya direnovasi ulang di tahun 1927 dan diubah menjadi Grand Priangan. Priangan ini diambil dari kata priangan atau parahyangan. Kenapa nyebutnya priangan? Coba orang boleh suruh sebut priangan, pasti susah nyebutnya priangan. Itu salah satu alasannya. Dan ini satu-satunya hotel yang menyediakan museum di Kota Bandung. Nah, buat rekannya yang mau mampir, ini terbuka untuk umum ya, untuk museumnya tapi berbayar. Oke, yang dimana hotel ini bersebelahan dengan titik 0 km Bandung yang tepatnya disematkan di Gedung Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat. Nah, ya. Nah, sebelah kanan. Nah, itu di atasnya, itu bukan sepur ya, itu adalah alat prata jalan atau stumwall pertama yang digunakan pada saat pembuatan jalan dari Anyer sampai Panarukan. Dan keempat patung di situ adalah keempat tokoh yang terlibat pada saat pembangunan Kota Bandung. Ya, ada itu yang dipotong. Jadi salah fokus nih. Oke, sebelah kiri ada Hotel Savoy Homan, salah satu hotel tertua pertama di Kota Bandung. Hotel ini sering dijadikan tempat menginapnya para delegasi konferensi Asia Afrika. Kayak yang kecil aja kelihatan dari sini ya. Betulan ya, ini sedang ada wedding ya. Nah, Tangannya yang masih mulut mulu, karena kita sudah ada di Jalan Asia Afrika. Nah, tapi kalau saya menyebutnya berdekatan dengan Museum Konferensi Asia Afrika. Untuk kakaknya mau mampir, ini gratis. Silakan ya. Bisa masuk ya? Kenapa? Bisa masuk. Bisa, itu daftarnya ada scan barcode, nanti tinggal didaftar di situ, nggak usah bayar, nanti tinggal masuk aja di sana. Itu menceritakan tentang terjadinya konferensi Asia Afrika, siapa saja yang terlibat, negara mana saja yang masuk ke dalam konferensi Asia Afrika. Pokoknya segala sesuatu yang ada di situ dan gedung-gedung yang ada di sepanjang Jalan Asia Afrika. Baik. Nah, kebetulan karena kita mau menghadapi Nataru nih, Natal tahun baru. Ini dia situasi kondisi di Kota Bandung. Mana setan? Nah, oh, es krim. Es krim. Sawernya mau beli Brio. Hantu di sini mah keren ya. Hantu di sini bisa makan es krim. Tapi yang cukup unik, hantu di sini takutnya sama air hujan aja ya. Iya. Kalau hujan lari dia. Iya, kalau hujan hilang semua, ya. Tuh. Tapi yang bikin saya bingung sampai sekarang, hantu di sini ngerti duit kakak, ya. Itu. Dibuka bisa masuk tuh. Karena jarang, Sabtu Minggu ini hanya untuk pejalan kaki biasanya. Ya, jadi ditutup. Nah, terus kita bisa lewat sini ya. Rezeki. Tempat yang enak di mana? Di mana deh? Kalau di sini mah banyaknya kuliner ya. Nah, salah satunya di sini ada tempat sarapan namanya salah satu toko roti tertua di Kota Bandung. Nah, namanya Super Hidangan. Salah satu toko roti yang masih bertahan dari tahun 1929. Yang mau coba itu buka sampai setengah 4 sore. Tapi kalau dulu sih bawa Kota Bandung, nah boleh ditengok sebelah kanan kira-kira terlihat nggak di sini ada patung badak putih bercola satu.
Siliwangi, dan nama jalan ini diambil dari salah satu keluarga. Iya ya, tulisannya G sama B, tapi G-nya dibaca H kalau pelafalan dalam bahasa Jerman dan Belanda. Jadi bacanya HB. Kenapa disingkat H? Karena sulit kalau itu untuk menyebutkan nama aslinya. Yang dimana singkatan dari Hogentemen Bedrijven, yang artinya adalah gedung administrasi pemerintahan. Gedung sate ini dibangun selama 4 tahun dari 1920 sampai 1924. Nah, nanti maksudnya di depan sebelah kanan. Kenapa disebut gedung sate? Ada satenya. Di mana? Di ujung atas. Nah, itu di atasnya adalah penangkal petir sebetulnya ya. Nah, kira-kira tusuk satenya berapa? Ada berapa? Ih, banyak sekali.